Oke, kembali lagi bersama kami di podcast Garis Indonesia. Sini ada Karesat Hapelu selaku Ketua Umum Garis Indonesia. Nah, jadi ini masih podcast perdananya kita sejak terbentuknya podcast Garis Indonesia. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas yang lebih jauh, kita bahas dulu sedikit tentang Garis Indonesia biar teman-teman tahu apa itu Garis Indonesia, komunitasnya seperti apa, bergerak di bidang yang seperti apa, siapa pembinanya dan orang-orang yang di dalamnya. Karena ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kira-kira begitu Kak Resat. Oke, terima kasih Kakak Excel atas kesempatan juga bisa hadir di podcastnya Garis. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Garis Indonesia ini bentuk dari sebuah keresahan yang dialami dari kampus bahwa selain wadah organisasi kampus, kita juga sebagai alumni dari kampus juga pengen ada wadah-wadah lain. Nah, salah satunya Garis Indonesia yang kita coba bentuk saat ini. Sebenarnya Garis Indonesia ini gabungan antara teman-teman alumni dan teman-teman mahasiswa dalam satu bentuk, yaitu komunitas pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, sosial maupun kewirausahaan, supaya anak-anak muda di Sulawesi Tengah ini bisa mandiri. Nah, itu yang terutama dalam segi finansial, supaya bisa banyak hal yang bisa dibuat dalam bidang pendidikan maupun bidang sosial. Mungkin begitu sedikit mengantar Kakak Excel. Nah, ini mungkin di luar sana Kak karena kan Garis Indonesia ini sudah mulai dikenal sama teman-teman yang ada di luar. Mungkin banyak pertanyaan. Kira-kira dari semua bidang yang ada, kenapa harus pilih bidang pendidikan, sosial, dan wirausaha? Kenapa tidak pilih bidang-bidang yang lain? Ya, sebenarnya kenapa kita harus memiliki tiga bidang itu, tiga aspek itu, sebenarnya itu salah satu bidang yang sangat fundamental, sangat yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Karena kenapa kita harus memilih tiga dasar itu? Sebenarnya kita ini menjadi manusia ini harus menjadi manusia yang bisa berbagi buat orang lain. Nah, bisa berbagi untuk orang lain ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Kenapa? Kita itu harus matang secara finansial. Bagaimana kita bisa melatih atau mendidik atau bisa berjejaring di Garis Indonesia itu dalam bentuk kewirausahaan. Setelah itu kita bisa bicara tentang aktivitas sosial maupun kegiatan pendidikan. Nah, mungkin itu. Kenapa saya memilih tiga itu? Karena tiga aspek itu adalah tiga aspek dasar yang dibutuhkan oleh kegiatan-kegiatan atau aktivitas dalam lingkungan keseharian. Mungkin itu Kak Excel. Nah, berarti terjawab sudah pertanyaannya teman-teman yang ada di luar sana. Kenapa Garis Indonesia memilih bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan? Itu sudah dijelaskan tadi sama Karestat. Apa-apa saja yang jadi alasan kami untuk memilih tiga bidang ini. Nah, di luar tiga bidang ini ada hal yang menarik di Garis Indonesia. Karena kenapa? Salah satu sosok pembina Garis Indonesia, Kak Nadir Bajamal, mantan ketua HIPMI Sulteng. Mungkin Karestat bisa ceritakan sedikit sampai Kak Nadir mau merapat dan jadi pembina di Garis Indonesia. Ya, sebenarnya Kak Nadir ini kan orang yang suka atau aktif dalam berkecimpung dalam kegiatan kewirausahaan, dan beliau juga tidak ketinggalan tentang persoalan pendidikan, kepedulian terhadap pendidikan maupun kegiatan sosial. Karena kecocokan itu antara sebuah komunitas yang kita coba bentuk sama-sama dengan teman-teman, kita coba cocokkan dengan sosoknya beliau, itu dia connect dan nyambung, sehingga beliau mau terlibat dan berpartisipasi dalam Garis Indonesia. Sehingga beliau diajak untuk menjadi pembina, beliau langsung menerima untuk menjadi pembina di Garis Indonesia. Karena beliau ini akan ikut terlibat dalam kegiatan sosial maupun kegiatan pendidikan, dan terlibat dalam pembinaan kewirausahaan. Berarti keren. Berarti Garis Indonesia pembinanya mantan ketua HIPMI Sulteng, terus ketua umumnya sekarang. Bisa kita lihat juga track recordnya selama di kampus kan, selama masih kuliah. Wah, selama masih kuliah juga aktif di organisasi. Orang-orang yang ada di lingkaran Garis Indonesia bukan orang-orang yang sembarangan menurutku. Sejauh ini saya lihat orang-orang yang bergabung, menurutku orang-orang yang berada di Garis Indonesia itu orang-orang hebat. Karena terkumpul semua orang-orang dari berbagai latar belakang yang punya tujuan sama. Kemudian kira-kira kan jumlah anggota Garis Indonesia sekarang
Ada berapa orang? Sebenarnya kita berawal dari Garis Indonesia ini kan ini organisasi atau komunitas yang belum lama dibentuk di bulan November kemarin, tepatnya di 10 November. Nah, di 10 November kemarin kita coba gagas itu namanya Garis Indonesia, dan dalam kurun waktu kurang lebih masuk ke 3 bulan di Januari ini kita masih beranggotakan atau masih sebatas pengurus, yaitu kurang lebih 30 orang untuk di awal. Nanti kedepannya kita akan buat kaderisasi atau keberlanjutan dari komunitas Garis Indonesia, supaya ini bisa berlanjut dan kepedulian terhadap 3 aspek itu bisa akan terus menerus, dan kita akan bisa menjadi mitra pemerintah, untuk bisa memberikan masukan pada pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Terkhusus contoh di dunia pendidikan, wilayah-wilayah daerah-daerah terpencil atau yang belum dijangkau oleh pemerintah secara menyeluruh. Nah, kita bisa mengasesmen langsung, dan hasil asesmen kita bentuk dalam bentuk laporan dan kita bisa masukkan ke pemerintah. Nah, itu mungkin aktivitas sosial dan sebagainya. Mungkin itu Kakak Excel. Berarti Garis Indonesia ini perlu teman-teman ketahui juga seperti apa yang dijelaskan sama Karesat. Ini bukan cuma sekedar komunitas asal bentuk, tapi memang komunitas yang sudah punya rancangan bagaimana ke depan, komunitas yang punya planning ke depan seperti apa, komunitas yang akan terus tumbuh. Karena kan tadi seperti yang dijelaskan sama Karesat, kita punya yang namanya akan nanti ada kaderisasi. Ya. Kita akan himpun kader-kader lain, kader-kader baru untuk bergabung bersama kita di Garis Indonesia. Nah, kemudian secara tidak langsung juga dengan yang dijelaskan sama Karesat tadi, Garis Indonesia juga ikut berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, bukan jadi komunitas yang kontra terhadap pemerintah. Bukan komunitas yang seperti itu, Karesat ya? Ya, sebenarnya tidak juga sih, tapi lebih condong kita harus bagaimana menjadi pemberi masukan yang baik karena kita terjun di lapangan langsung. Nah, itu untuk program-program dari Garis Indonesia. Sebenarnya kita lebih banyak berkoordinasi supaya apa yang menjadi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, itu bisa kita berikan masukan. Kayak begitu mungkin Kakak Excel. Terus Karesat ini yang saya mau tanyakan, kira-kira dari Karesat sendiri kan selaku Ketua Umum Garis Indonesia, planning apa lagi yang sudah Karesat susun untuk perkembangan Garis Indonesia? Apakah lagi ada kegiatan yang sedang digarap? Apakah ada kegiatan yang mau direncanakan, mau dibuat lagi? Ya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya dalam konteks ini hal-hal yang dekat yang akan kita coba buat itu ada 2 aspek. Sebenarnya aspek yang pertama yang akan kita garap itu yaitu kegiatan desa binaan, atau lebih dikerucutkan yaitu dalam konteks pendidikan di daerah terpencil, yaitu di Kecamatan Sirenja, di Desa Sibado, di Dusun Meba. Di situ sebenarnya daerah transmigrasi, tapi masih ada yang tinggal di situ, dan ada juga beberapa kelompok yang masih primitif, yang belum ada wilayah yang di atas itu sudah mengenal pendidikan, tapi belum seperti apa yang dirasakan oleh kebanyakan sekolah. Nah, itu yang kita coba sentuh, dan itu yang coba kita intervensi, dan kita coba datangi, dan hasil apa yang akan kita turun itu akan kita laporkan ke pemerintah, terkhusus di pemerintah Kabupaten Donggala. Dan mungkin juga akan bisa disalurkan ke pemerintah provinsi, gubernur yang terpilih, karena programnya lebih condong juga ke pendidikan. Kita coba konekkan, siapa tahu bisa menjadi perhatian buat pemerintah untuk di Kecamatan Sirenja, di Desa Sibado, Dusun Meba itu bisa jadi perhatian pemerintah. Yang kedua, kita coba gagas juga, siapa tahu ada donatur-donatur yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kita coba mau buat kegiatan berbagi setiap minggu. Kita coba masih rancang juga untuk programnya berbagi setiap minggu untuk orang-orang yang kurang mampu yang menjadi kegiatan mencari nafkah di jalan, yang kita coba bantu itu melalui pembagian-pembagian paket-paket sembako kecil lah. Nah, yang kita coba dengan langkah awal untuk merealisasikan program itu, kita coba membuat yang namanya kumpul kardus.
Nah, kumpul kardus ini kita coba ambil melalui kios-kios, warung-warung dan sebagainya yang ada kardusnya, kita coba kumpul dan kita coba salurkan untuk kita timbang, dan hasil dari itu akan kita coba belikan paket-paket sembako tadi. Berarti ada dua kegiatan yang sementara digarap Ya, oleh teman-teman garis. Yang pertama pengabdian di desa Meva tadi, yang kedua berbagi setiap minggu ya, dengan insya Allah. kumpul kardus kemudian ditimbang dan hasilnya itu akan dibelikan paket sembako dan akan dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, sebenarnya kalau ada juga yang mau berbagi dan mau menyalurkan melalui garis Indonesia kan boleh. Boleh, supaya bisa meringankan, berbuat baik lebih banyak orang itu lebih baik daripada kita kita berbagi dengan individu-individu sendiri. Lebih bagus gotong royong untuk berbagi untuk banyak orang. Nah, eh, ini Kersat, sebelum melangkah terlalu jauh pembahasannya kita kan, mungkin kita kembali lagi sedikit di awal. Ini kan yang garap pembentukannya garis Indonesia, Karesat salah satu termasuk orang yang garap, yang gagas untuk terbentuknya garis Indonesia. Kenapa tiba-tiba kepikiran, oh saya mau bentuk komunitas seperti ini yang bergerak di tiga aspek ini? Sebenarnya impian besarku ini sama juga dengan impian teman-teman semua yang berada di kepengurusan garis ini. Kita ini kan orang yang lahir dari orang-orang yang aktif di organisasi kampus atau orang yang aktif di organisasi di luar dari komunitas. Nah, kita punya visi yang sama, yaitu bagaimana bisa mensejahterakan orang itu, mensejahterakan orang banyak, atau kita juga memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa setara. Semua daerah itu bisa menikmati yang namanya kesetaraan pendidikan. Makanya dari kesimpulan itu, oh kita coba gagas itu namanya Garis Indonesia. Nah, sehingga Garis Indonesia ini bisa menjadi wadah buat kita untuk bisa selalu beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan pendidikan yang non formal, yang kita bisa edukasi dan bisa membantu dan bisa menjadi aspirasi buat masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil, untuk kita bisa cari informasi untuk kita bisa salurkan ke pemerintah dan orang-orang yang bisa mengakses ke situ. Nah, sebenarnya itu tujuannya Kakak Excel. Saya bukan cuma saya, tapi semua orang-orang yang mau bergabung di Garis Indonesia. Karena jika kita bisa menjadi mitra pemerintah, bisa meringankan pemerintah, insya Allah ke depannya kita sebagai regenerasi ini bisa lebih terbiasa dengan kegiatan-kegiatan begitu. Kakak Excel bisa lebih terbiasa dengan kegiatan begitu, sehingga kita bisa menjadi apa? Kita sebagai tongkat ekstafet, suatu saat kita akan berada di tataran pemerintahan, kita sudah mulai terbiasa dan kita bisa mempraktekkan dan bisa, oh ternyata ini persoalannya. Ini persoalan yang kita hadapi waktu dalam perjalanan, sehingga kita duduk di pemerintahan nanti ke depan, kita bisa memberikan solusi-solusi dan bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Mungkin itu Kakak Excel. Keren. Berhubung dari yang sekian banyak dijelaskan tadi, teman-teman garis kalau tidak salah kemarin kan sudah ada kegiatan awal Karsat ya? Ya, sudah. Pembagian susu. Ya. Pembagian susu di Desa Bale. Ya. Itu Kabupaten Donggala juga kan Karsat. Ya. Kira-kira ada berapa paket susu kemarin yang dibagikan? Kemarin ada sekitar 200 paket yang coba dibagi kemarin, cuman ada beberapa titik di Desa Bale, bukan cuma satu titik, ada kurang lebih 3 titik kemarin, itu diplot-plotkan sudah. Itu diinisiasi oleh dan disupport oleh pembina juga, Kak Nadir Bajamal, beliau support kemarin, beliau semua yang sponsori kegiatan kemarin, karena beliau juga inisiatif buat itu, karena itu program dari pemerintah pusat juga beliau sudah lakukan. Nah, karena itu program dari
Presiden terpilih Pak Prabowo, sehingga beliau inisiatif untuk lakukan itu langkah awal. Yang kedua, selain kegiatan itu kita sudah lakukan juga yang namanya ekspedisi kemarin di desa Sibado. Itu kita sudah asesmen awal dan kita akan lakukan di Februari. Kita akan lakukan itu kegiatannya. Dan yang ketiga kayaknya kita sudah buat yang namanya podcast ini kayaknya. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa. Dalam waktu singkat kita sudah banyak melakukan hal. Sebenarnya tindakan-tindakan kecil. Nah, eh, untuk teman-teman yang sedang menonton mungkin video ini, mungkin jangan lupa di subscribe YouTube Garis Indonesia, TikToknya di follow, IG-nya di follow, di like dan di share sama teman-teman biar semua kebaikan bisa ditebarkan kemana-mana. Ini tuh. Nah, ini Karesat. Kan tadi Karesat jelaskan tentang asesmen awal di Desa Meva. Itu kan kalau tidak salah kemarin karena saya juga sempat ikut. Cuma kan tidak enak saya yang cerita kan karena saya presenter di sini. Berarti tidak sangat ekstrim jalannya berarti. Tidak mungkin saya yang cerita terkait kondisi di sana seperti apa. Mungkin boleh Karesat jelaskan dari hasil asesmen awal kira-kira kondisi Desa Meva ini seperti apa, baik dari kondisi sosialnya, pendidikan, kemudian fasilitas yang ada di sana seperti apa, kondisi masyarakat, boleh mungkin dijelaskan, Resat. Sebenarnya itu Dusun Meva itu sebenarnya program dari pemerintah, program transmigrasi, di mana orang yang dari luar Sulawesi Tengah datang transmigrasi ke Sulawesi Tengah. Salah satu titik wilayah transmigrasi itu adalah di Dusun Meva itu sebenarnya. Nah, cuma dalam seiring berjalannya waktu, itu wilayah tidak menjadi wilayah perhatian oleh pemerintah. Nah, mungkin satu faktor akses jalan. Yang kedua, wilayah yang sangat jauh juga, kurang lebih 5 km dari pemerintahan Desa Sibado. Nah, sebenarnya kalau dalam historinya itu Desa Meva ini bagian dari Desa Lende sebenarnya. Nah, cuman karena akses yang bisa ditembus melalui yang lebih bagus aksesnya itu melalui Sibado. Aksesnya melalui Sibado sehingga secara administratif wilayah Meva ini masuk wilayah Sibado. Nah, secara administratif. Yang kedua, sebenarnya di sana juga ada satu wilayah pemukiman dari orang-orang lokal situ. Nah, orang-orang lokal situ yang pada sebelum masuknya transmigrasi, orang-orang di situ yang belum mengenal namanya baca tulis dan sebagainya, yang masih primitif lah. Nah, belum menggunakan pakaian seperti kayak kita ini waktu dulu. Tapi saat ini sudah mulai mengarah ke yang sudah mulai memakai baju dan sebagainya yang seperti yang kita gunakan saat ini. Tapi mereka-mereka yang di wilayah itu tidak menggunakan tidak memakan beras, tapi diganti dengan makanan lain seperti singkong, pepaya dan sebagainya, mengenalkan alam masih. Nah, itu Kakak Excel. Sebenarnya Karset dari berhubung saya juga kemarin sempat naik ke sana kan, saya sempat berpikir bahwasannya kasihan gitu ya. Kita sudah masuk di 2025, sudah masuk di tahun yang baru. Ya, Indonesia sudah lama merdeka, kemudian Kota Palu juga sudah lama berdiri, Palu dan Donggala sudah lama berdiri kan, sudah beberapa kali pergantian bupati, tapi nihilnya banyak desa-desa yang tidak pernah mendapat uluran tangan dari pemerintah. Kalaupun mendapat uluran tangan itu uluran tangan tapi tidak maksimal. Menurutku itu Desa Meva salah satu bukti nyata uluran tangan dari pemerintah tidak maksimal untuk menjangkau kawasan tersebut karena melihat kondisi jalan kemarin kita harus menyeberang sungai, kemudian berjalan kaki sekitar 5 km, dan kalaupun mau ditempuh menggunakan kendaraan yang menempuh pun terbatas gitu ya. Motor pun ya paling yang punya kopling,
motor gigi kan, fiction dan Ya, lain sebagainya. Mungkin apa pandangannya Kak Rizat melihat kondisi Desa Mewah? ya sebenarnya di situ sebenarnya ada salah satu akses wisata, wisata air terjun sangat bagus juga, cuman belum diterjangkau oleh pemerintah sehingga belum menjadi perhatian. Nah, yang kedua sebenarnya juga bagaimana kita selaku komunitas atau Garis Indonesia ini bisa berpartisipasi dan bisa menjadi inisiator yang bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah bahwa ini keadaannya loh, ini persoalannya. Sehingga pemerintah terbuka untuk bisa memperhatikan itu. Nah, yang kedua sebenarnya itu peran-peran dari komunitas Garis ini supaya bisa mengingatkan pemerintah bahwa masih ada wilayah-wilayah di kabupaten itu yang masih sangat tertinggal. Nah, sebenarnya kalau kita mau kontekskan secara umum, sebenarnya dusun Meva ini itu sebenarnya bagian terkecil dari bagaimana banyaknya wilayah yang tertinggal di Sulawesi Tengah. Tapi kita coba mulai dari langkah-langkah kecil. Karena dari langkah-langkah kecil bisa menyadarkan pemerintah ternyata banyak perhatian di sektor pendidikan yang harus kita betul-betul perhatikan. Dan kegiatan-kegiatan sosial dan persoalan perekonomian. Itu yang terpenting. Karena makanya fundamental adalah kita membicarakan tentang persoalan ekonomi, pendidikan, dan membicarakan tentang aktivitas sosial. Nah, itu sangat fundamental. Sehingga Garis ambil peranan di tiga aspek itu. Oh, dan memang menurutku tiga bidang yang diambil sama Garis Indonesia ini sosok yang atau sisinya dari provinsi Sulawesi Tengah yang masih sangat-sangat miris. Ya, Kan Karisat salah satu contohnya kan kayak yang saya bilang tadi Desa Meva, kayak yang Karisat bilang juga Desa Meva ini dari sebagian kecil dari sebagian besar desa-desa atau pelosok-pelosok yang masih tidak terperhatikan oleh pemerintah. Harapannya Karisat sendiri untuk desa-desa yang mengalami kondisi sama seperti Desa Meva seperti apa? ya sebenarnya yang menjadi masukan juga buat pemerintah sebenarnya dari kita harus asesmen dulu wilayah-wilayah mana semua yang menjadi wilayah-wilayah terpencil dan kita coba intervensi. Mungkin intervensi ini dalam arti kita melihat potensi apa yang bisa dikelola dalam desa itu. Yang kedua juga sebenarnya banyak hal desa-desa begitu bisa kita jadikan tempat-tempat wisata supaya bisa menjadi akses orang banyak untuk bisa mau datang ke situ. Yang itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya bagaimana anak-anak muda atau banyaknya komunitas bisa lebih banyak mengakses memberikan informasi tentang wilayah-wilayah itu supaya kita semakin banyak orang yang liput, semakin banyak orang yang memberitakan dan sebagainya, semakin banyak juga orang yang akan peduli dengan wilayah itu. Nah, terutama pemerintah juga, mana yang viral, mana yang terekspos luas, itu responnya cepat. Responnya cepat. Sehingga saran saya juga buat komunitas-komunitas ini lebih banyak memberikan informasi-informasi tentang wilayah-wilayah mana yang harus perlu diintervensi oleh pemerintah, terutama di sektor pendidikan maupun aktivitas sosial dan kegiatan kegiatan persoalan ekonomi. Nah, mungkin itu Kak Excel. Uh, Kemarin kan sudah sempat asesmen awal. Kira-kira kapan rencana kegiatannya untuk naik lagi untuk yang kedua kalinya membawa program-program dari Garis Indonesia ke Desa Meva khususnya? Ya, kita akan coba buat di awal Februari. Kita coba turun untuk mempersiapkan dulu. Ada beberapa hal yang coba kita persiapkan untuk turun nanti di sana. Salah satunya kita akan melakukan pembagian baju, pembagian baju terkhusus itu seragam sekolah lah untuk siswa-siswa yang ada di sana. Itu yang kita coba. Dan kemungkinan jika ada kelebihan, kita juga akan membagikan mungkin apa yang menjadi kebutuhan oleh adik-adik kita yang akan di sana. Dan kita coba melakukan kegiatan mungkin hal-hal kecil edukasi yang berkaitan dengan mimpi dan harapan bahwa orang-orang pelosok atau orang-orang desa itu juga punya kewajiban untuk menjadi orang sukses.
bukan cuma orang-orang yang tinggal di perkotaan yang bisa menjadi sukses, bahwa orang-orang di pelosok, orang-orang di kampung itu bisa punya mimpi, bisa menjadi orang sukses seperti kita. Eh, ini kan Garis Indonesia ini sudah sekitar berapa bulan ya? Dari bulan tanggal 10 Oktober. Ya, 10 Oktober, Oktober, November, Desember, Januari sudah sekitar 3 bulan. Nah, kira-kira Kak Resat di luar eh, kegiatan-kegiatan yang tadi, kira-kira rancangan terbesar apa yang akan dibuat oleh Garis Indonesia? ya. Sebenarnya terobosan yang dibuat oleh Garis Indonesia di tahun pertama ini, yang pertama kita harus menguatkan anggota anggota Garis Indonesia, kita harus berikan penguatan. Yang kedua, kita harus memiliki langkah-langkah taktis yang bisa menyentuh program-program yang berkaitan dengan tiga aspek itu, dan dititik beratkan di aspek pendidikan dan sosial. Dan sebenarnya kalau bidang kewirausahaan ini lebih difokuskan ke teman-teman yang ada di internal Garis Indonesia, supaya orang-orang yang lahir dari Garis Indonesia itu orang-orang yang memiliki leadership dan mampu mandiri secara ekonomi, mampu mandiri secara keuangan finansial. Itu yang kita harapkan orang-orang yang lahir dari Garis Indonesia, supaya aspek outputnya adalah mereka yang lahir dari Garis Indonesia bisa berbagi ke banyak orang, bisa berbagi ke masyarakat umum, dan bisa memperhatikan pendidikan-pendidikan yang di pelosok. Dan kita berharap juga kader-kader yang akan ke depan yang lahir dari rahim Garis Indonesia itu bisa menduduki di pemerintahan dan bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan bisa berbagi banyak orang dan bisa berdampak untuk Sulawesi Tengah. Keren. Lagi-lagi bicara kader. Karena kan tadi kita sudah sempat cerita panjang terkait garis komunitasnya seperti apa, siapa pembinanya, orang-orang ada di dalam seperti apa, Garis Indonesia bekerja di bidang apa saja, kemudian target jangka panjangnya seperti apa yang telah Karsat jelaskan, yang akan dipersiapkan orang-orang untuk jadi orang-orang hebat setelah selesai dari Garis Indonesia. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang tertarik ingin bergabung di Garis Indonesia. Saya ingin masuk. Setelah mendengar yang tadi saya ingin masuk. Kira-kira cara gabung di Garis Indonesia seperti apa? Mungkin kaderisasinya, tanggal kaderisasinya seperti apa? Dan mungkin Karesat bicara soal kaderisasi, stigma yang terbangun di masyarakat luas atau di khususnya anak-anak kampus, tanda kutip khususnya anak-anak kampus pasti sudah tahu pola-pola kaderisasi yang seperti apa. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit Karesat. Kira-kira pola kaderisasi yang akan digunakan oleh Garis Indonesia ini pola kaderisasi seperti apa? Ya, sebenarnya kita coba kita coba pikirkan bersama-sama bahwa proses kaderisasi ini kan tidak seperti apa yang dibayangkan semua orang, yaitu melakukan hal-hal fisik, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sewajarnya. Sebenarnya hal-hal begitu yang harus kita tinggalkan, karena bukan mendidik, tapi bagaimana kita melakukan kaderisasi ini, penguatan nilai-nilai. Bagaimana penguatan nilai-nilai ini, bahwa apa yang menjadi tujuan atau visi dari sebuah komunitas Garis Indonesia itu bisa tersampaikan dan tertanam di dalam hati orang-orang yang mau bergabung di Garis Indonesia. Yang kedua, itu bisa juga tersimpan dalam memori bahwa kita bergabung di Garis Indonesia adalah memiliki visi dan memiliki tujuan bagaimana kita harus bisa peduli terhadap pendidikan maupun kegiatan sosial, dan kita bisa mandiri secara ekonomi. Itu sih yang menjadi titik dasar dari orang mau bergabung di Garis Indonesia. Sebenarnya dalam prosesnya kita akan coba buat rekrutmen atau kaderisasi itu lebih simpel saja sih, lebih simpel. Yang pertama kita coba berikan penguatan, mungkin penguatan yang sifatnya kita atur dalam sekretariat, lebih sesimpel itu. Yang kedua, sebenarnya kita coba melakukan penguatan secara internal melalui kegiatan camping bersama, supaya lebih menguatkan sesama kekeluargaan di Garis Indonesia. Dan saya jamin bahwa tidak akan ada
perpeloncoan di garis Indonesia. Itu yang pertama. Saya jamin tidak ada perpeloncoan di garis Indonesia. Yang kedua, kita tidak akan ada namanya yang menjadi sifat antara senior dan junior. Tidak ada. Kita di garis Indonesia adalah orang-orang yang sama. Orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Bahwa kita ini setara. Itu yang kita coba junjung bersama, kita ini setara. Yang ketiga, bagaimana kita ini bisa korelatif. Bisa saling support satu sama lain. Antara yang sudah bergabung duluan maupun yang baru mau bergabung. Nah, itu. Tidak ada. Pemikirannya kita sama. Yang membedakan adalah prosesnya kita, mungkin ada yang sudah di awal bergabung, mungkin karena terhubung pertemanan, dan ada yang bergabung karena melihat, oh ternyata komunitas garis Indonesia ini jangka panjangnya bagus, visinya bagus, dan sebagainya. Sehingga kita coba konekkan ini, orang yang bergabung di sini adalah orang yang memiliki visi yang sama, yang peduli terhadap pendidikan, yang peduli terhadap kegiatan sosial, dan orang yang peduli dalam bagaimana kemandirian secara ekonomi. Itu sih yang menjadi dasar dari komunitas garis Indonesia. Berarti orang yang bergabung di sini bukan karena keterpaksaan atau keterpanggilan dari teman dan sebagainya, tapi keterpanggilan dari jiwa sebenarnya yang mau berbuat untuk Sulawesi Tengah. Mungkin itu. Berarti singkatnya Karisat, pola kaderisasi yang dianut oleh Garis Indonesia adalah bagaimana si individu tadi ini bertumbuh, dan di pertumbuhannya bagaimana dia menciptakan impact untuk banyak orang. Ya, menurutku secara pribadi saya bergabung di Garis Indonesia dengan pola kaderisasi yang seperti ini adalah pola kaderisasi memang yang dibutuhkan oleh berbagai komunitas, dan salah satunya ya memang Garis Indonesia dengan yang bergerak di bidang pendidikan sosial dan wirausaha memang harus fokus pada pertumbuhan individu agar bisa punya impact bagi orang-orang di sekitarnya. Nah ini Kak, kira-kira caranya untuk bergabung di Garis Indonesia itu seperti apa? Kapan tanggal di Garis Indonesia buka open recruitment? Dan ini kriteria Kak, kriteria apakah semua orang bisa gabung dari kalangan manapun, kalangan usia dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya yang terkhusus kalau yang teman-teman mau bergabung di Garis Indonesia itu lebih ke fokus anak muda yang memiliki visi yang sama atau memiliki tujuan yang sama, boleh bergabung di Garis Indonesia. Kita tidak membatasi bahwa Garis Indonesia ini bukan cuma miliknya satu atau dua orang, tapi miliknya kita semua yang memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu berkaitan dengan visi dari Garis Indonesia itu sendiri. Nah, bahwa jika kita banyak sumber daya manusia, jika kita memiliki SDM yang unggul, maka cepat atau lambat Garis Indonesia bisa berkontribusi terkhusus buat Sulawesi Tengah dan bahkan bisa untuk Indonesia. Kapan open recruitment Garis Indonesia Kak? Sebenarnya open recruitment yang kita coba lakukan untuk Garis Indonesia dalam waktu dekat, kita coba lakukan rapat koordinasi dulu dengan teman-teman semua, kapan kesiapan, dan kita akan lakukan dalam waktu dekat ini. Nah, mungkin itu Kakak Excel. Oke, jadi untuk teman-teman penonton setia Garis Indonesia yang ada di luar sana, nantikan open recruitment Garis Indonesia. Kalaupun ingin bergabung, nanti silakan tunggu informasi, cek terus IG-nya Garis Indonesia, nanti ada di bawah sini IG-nya Garis Indonesia, YouTube, TikTok. Jadi silakan teman-teman cek informasinya, nanti kita akan infokan mengenai Garis Indonesia. Mungkin itu podcast Garis Indonesia podcast pertama. Nantikan teman-teman podcast kedua Garis Indonesia itu bersama Kak Istiqomah, itu salah satu perempuan hebat. Jadi temannya kita di podcast selanjutnya itu perempuan bicara dan bertindak di 2025. Sekian dari kami, Garis Indonesia pamit undur diri.